Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nah, ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala pada surah An-Nur pada ayat ke-11. Qala Allah Ta'ala, wa billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Nah, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan tuduhan besar, usbatum minkum, sekelompok orang dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian mengira itu menjadi kejelekan bagi kalian. Bal huwa khairul lakum, bahkan itu adalah kebaikan bagi kalian. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ismi, bagi setiap orang dari mereka mendapatkan dosa sesuai dengan apa yang ia lakukan. Walladzi tawalla kibrahu minhum, dan orang yang melakukan andil paling besar dari mereka, lahu 'adzabun 'adzim, dia akan mendapatkan azab yang besar. Nah, ayat ke-11 sampai ke-20 ini sebab turunnya adalah tuduhan atau kisah al-ifki, tuduhan yang besar terhadap Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, yaitu Aisyah As-Siddiqah bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Nah, jadi sebagaimana dikatakan di sini dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah taala yang diringkas oleh Syekh Muhammad Nasib Ar-Rifai, hadhil ashrul ayatu kulluha nazalat fi sya'ni Aisyah ummil mu'minin radhiyallahu anha. 10 ayat ini semuanya turun berkaitan dengan perkara Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha hina ramaha ahlul ifki wal buhtani minal munafiqin, ketika ia dituduh oleh orang-orang yang ahli dusta, ahli berdusta dari kalangan munafiqin. Bima qaluhu, dengan apa yang mereka katakan, minal kadhibil buhti wal firyah, dari kedustaan murni dan al-firyah, ucapan yang mengada-ada. Allati gharallahu azza wa jalla laha wa linabiyhi salawatullahi wa salamuhu alaihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala cemburu sehingga membela Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan juga nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu bara'ataha, maka Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat yang menunjukkan kebersihannya, siyanatan li'ardi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam,
Yang ini dalam rangka menjaga kehormatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ya demikian kisahnya, ceritanya, sebab turunnya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan kedustaan. Kayak ini nas dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang itu adalah dusta, tidak benar. Nah, mereka dikatakan ja'u bil ifki. Wa kana al-muqaddimu fi hadhihi al-la'nah wa al-muqaddam fi hadhihi al-la'nah, yang paling depan dari orang yang melakukan perbuatan yang terlaknat ini adalah Abdullah ibnu Ubay ibn Salul, ra'sal munafiqin, pimpinan orang-orang munafikin. Fa innahu kana yajma'uhu wa yastawshihi. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul yang mengumpulkan dan menyebarkan berita ini. Hatta dakhala dzalika fi adhhani ba'dil muslimin. Sampai nah, desas-desus ini, tuduhan dusta atau hoax ini masuk ke sebagian benak kaum muslimin. Fatakallamu bihi wa jawwazahu akharuna minhum. Maka sebagian sahabat pun ikut berbicara dan sebagian lain membolehkannya, mengatakan bukan suatu hal yang mustahil. Wa baqiyal amru kadzalika qariban min syahrin, dan urusan itu tetap demikian adanya, terjadi gunjang-ganjing di masyarakat Nabawi Madinah pada waktu itu hampir 1 bulan. Bisa kita bayangkan tuduhan yang besar. Nah, 1 bulan. Karena memang Nabi SAW tidak mengetahui perkara yang ghaib. Beliau tidak tahu apakah tuduhan itu benar atau salah. Hatta nazal al-Quran, sampai datang turun Al-Quranul Karim. Nah, wa bayanu dzalika fil ahadits as-sahihah, dan penjelasan tentang kejadian ini dalam hadis-hadis yang sahih seperti berikut ini. Kisahnya demikian. Qala Imam Ahmad an-Zuhri, Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Muhammad bin Shihab az-Zuhri wallahu ta'ala qala akhbarani Sa'id bin al-Musayyib, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin al-Musayyib wa Urwah ibn Zubair wa Alqamah ibn Waqqas wa Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud. Nah, 3 tabi'in memberitahukan kepada Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Alqamah, atau bahkan 4 ditambah Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud rahimahullah ta'ala. An hadithi Aisyah, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qala laha ahlul ifki maqalu, ketika ahlul ifki mengatakan tuduhan mereka. Fabarra'aha Allah Ta'ala. Nah, maka Allah Azza wa Jalla bebaskan Ummul Mukminin radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Wa kulluhum qad haddatsani bi ta'ifatin min hadithiha. Masing-masing dari mereka, kata Az-Zuhri, menceritakan kepadaku sebagian dari cerita itu. Wa ba'dhum kana aw'a li hadithiha. Sebagian dari mereka itu lebih hafal dari hadis Aisyah
radhiyallahu anha min ba'din, dari sebagian yang lain. Wa asbatu lahu ikhtisasan, dan sebagian lebih kuat dalam menyampaikan kisahnya. Wa qad wa'aitu an kulli rajulin fahimal hadits alladhi haddatsani an Aisyah, dan aku telah tampung dari setiap orang yang memahami hadis yang telah dia ceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa ba'du haditsihim yusaddiqu ba'dha, sebagian cerita mereka membenarkan yang lain. Demikian. Riwayatnya dari Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Alqamah bin Waqqas, dan juga Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Jadi dari semuanya kemudian menjadi cerita yang lengkap. Dzakaru anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Mereka menyebutkan bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, para ulama ahli hadis sering menyebutkan As-Siddiqah bintu Siddiq, untuk menunjukkan akidah mereka, kecintaan mereka kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini menunjukkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja as-safara aqra'a baina nisa'i. Adalah merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin bersafar, ingin bepergian, maka beliau mengundi di antara istri-istri beliau, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang keluar dalam undian itu, nama siapa yang keluar, jatah siapa yang keluar, dia yang akan diajak keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah keadilan di antara istri-istri. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Maka pada suatu peperangan, dalam riwayat ini dijelaskan ini adalah ghazwatu Banil Mustaliq, ya, perang Banil Mustaliq. Nabi SAW mengundi di antara kami. Fa kharaja fiha sahmi, maka yang keluar di situ jatahku, namaku. Wa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadzalika ba'da ma nazala al-hijab, dan itu terjadi setelah turun ayat hijab dari suratul Ahzab. Qalat fa ana uhmalu fi haudati wa anzilu fihi, maka aku dibawa dalam haudaj, dalam kereta di atas unta, yang tertutup dari 4 arah, itu haudaj. Wa anzilu fihi, dan aku turun, aku singgah, aku diam di sana. Fasirna hatta idza farigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi tilka, maka kami berjalan, ringkas cerita, kami berjalan berangkat sampai ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari peperangannya itu, waqafala, dan berjalan pulang. Danauna minal Madinah, ketika kami sudah dekat dengan kota Madinah. Adzana lailatan birrahili, Nabi SAW lewat para sahabat mengumumkan suatu malam untuk berangkat. Faqumtu hina adzana birrahil, maka aku pun berdiri
Ketika Nabi SAW mengumumkan keberangkatan, famasyaitu, aku berjalan hatta jawaztul jaish, sampai aku melewati pasukan. Nah, ini berjalan maksudnya buang hajat, ya. Ketika Nabi SAW mengumumkan berangkat, maka Aisyah radhiyallahu anha pergi buang hajat. Maka falamma qadaitu sya'ni, ketika aku selesai dari urusanku, aqbaltu ila rahli, aku ya menghadap mencari kendaraanku, ontaku. Falamastu sadri, maka aku raba dadaku. Fa idza iqdun li min jid'i dhifarin qad inqata. Ternyata kalungku, ya, yang terbikin dari semacam kuku, telah terputus, hilang kalungnya. Faraja'tu faltamastu iqdi, maka aku kembali lagi mencari kalungku. Fahabasani ibtigha'uhu, maka usaha untuk mencari kalung itu di padang pasir malam-malam sulit, maka memakan waktu, ya. Menahan Aisyah. Wa aqbala ar-rahtu alladhi kanu yurahhilunani fahtamalu haudaji. Datang sekelompok sahabat yang dulu memiliki tugas mengantar kepergianku, keberangkatanku, mengurusi onta Aisyah radhiyallahu anha, datang. Fahtamalu haudaji, mereka membawa haudajku, keretaku. Farahaluhu ala ba'irin alladhi kuntu arkab, maka mereka tempatkan kereta itu atau tempat tersebut di atas onta yang dinaiki. Wahum yahsabuna anni fihi, dalam keadaan mereka mengira saya sudah berada di dalamnya. Nah, bagaimana kok mereka mengira? Aisyah menjelaskan, wa kana nisa'u idzaka khifafan lam yuthqilhunna wa lam yaghshahunna al-lahmu. Memang para wanita waktu itu masih kurus-kurus, tidak berat dan tidak ada dagingnya. Ini karena demikian masih kurus, kan begitu kadang-kadang. Ya, ini gonceng motor udah naik apa belum? Nggak kerasa kalau kurus, lain kalau gemuk. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pada itu masih kurus, sehingga mereka bawa haudaj, tempat bangsawan itu kalau di atas kereta itu nggak kerasa kalau belum ada orangnya, karena kalau ada Aisyah pun mungkin tidak terasa berat karena begitu masih kurus. Nah, innama ya'kulnal 'alaqah minat ta'am, karena makanan mereka sedikit sehingga belum gemuk. Falam yastankiril qaum khiffatal haudaj hina rafa'uhu wa hammalu, maka kelompok yang mendapat tugas mengangkat haudaj itu tidak merasa atau tidak mengingkari, tidak merasakan ringannya haudaj ketika mereka angkat dan mereka taruh di atas onta. Wa kuntu jariyatan haditsatas sinni, aku pun masih muda waktu itu. Karena memang demikian, ya. Nikahi Nabi SAW umur 6 tahun, dikirim kepada Nabi oleh Abu Bakar ketika umur 9 tahun. Nabi SAW meninggal pun Aisyah radhiyallahu umurnya 18 tahun. Nah, sehingga kalau buat Ghazwah Banil Mustalik yang kurang lebih tahun ke-5 Hijriyah, nah, dari 5 ke 10 atau 11, masih 5 tahun. Kalau meninggal umur 18, berarti umur dia waktu itu baru 13 tahun, kurang lebih. Nah, ya.
Jadi mereka tidak mengingkari kalau tempat ya haudaj itu tidak berat. Faba'atsul jamal, maka mereka pun mendirikan onta. Jadi yang telah diletakkan haudaj Aisyah di atasnya. Ya, di gertak dihardik untuk supaya berdiri, berjalan, wasaru, dan mereka berjalan. Haudajnya kosong. Nah, wa wajadtu iqdi ba'da mastamarral jaish. Aku baru menemukan kalungku ketika pasukan sudah berjalan. Faji'tu manazilahum wa laysa biha da'in wala mujib. Aku datang ke tempat tadinya mereka berada di sana, tempat istirahatnya. Ternyata tidak ada orang di sana. Tidak ada sama sekali, tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menjawab. Ini tidak ada orang. Fatayammamtu manzilil ladzi kuntu fihi. Maka aku berusaha mencari, mengira-ira tempat di mana tadinya aku berada. Wa dhanantu annal qauma sayafqidunani. Aku yakin bahwa orang-orang itu nanti akan merasa kehilangan aku, fayarji'una li, sehingga mereka akan kembali ke tempat semula, ke tempatku. Nah, fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aynaya fadimtu. Ketika aku duduk di tempatku, ya duduk ya, di atas pasir, di padang pasir, ghalabatni aynaya, kedua mataku mengalahkanku, maka aku tidur, ngantuk. Nah, ketika menunggu, ternyata Aisyah ngantuk, fadimtu, maka tidur, aku tidur. Wa kana Safwan ibn Mu'attil as-Sulami thumma Dzikwani qad arrasa min wara'il jaishi. Dan adalah sahabat Safwan bin Mu'attil as-Sulami, kemudian Dzikwani, dia telah berjaga di belakang pasukan. Fa adlaja fa asbaha 'inda manzili. Maka dia di belakang pasukan, Bang, demikian ditugaskan di belakang, ya, fa adlaja fa asbaha 'inda manzili. Maka dia bermalam dan di pagi harinya ada di tempatku. Fara'a sawada insanin naim, maka dia melihat bentuk hitam seorang manusia yang tertidur. Karena tadi sudah pakai jilbab, sudah pakai hijab. Nah, dilihat maka hanya hitam. Ada orang tertidur. Nah, fa'atani fa'arafani hina ra'ani. Wa qad kana ra'ani qabla al-hijab. Maka dia datang, mendekat, dan dia mengenaliku ketika dia melihatku, karena dia sudah pernah melihat aku sebelum turun ayat hijab. Fastayqattu bistirja'ihi hina arafani. Maka aku terbangun dengan istirja Safwan bin Mu'attil, nah, ketika dia mengetahui aku. Ini ketika melihat itu, ini adalah musibah. Maka dia istirja, ada apa? Ummul Mukminin kok di sini? Mestinya di tadi tempat haudaj. Nah, sudah dibawa pergi. Nah, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika mendengar itu, Aisyah radhiyallahu anha terbangun. Fa khammartu wajhi bi jilbabi, maka aku tutupi wajahku dengan jilbabku. Wallahi ma kallamani kalimatan wa la sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi hina anakha rahilatah. Nah, demi Allah, dia tidak berbicara kepadaku satu kata pun
dan bahkan aku tidak mendengar dari dia satu kalimat pun selain istirja'nya. Ketika dia sambil istirja, dia sambil anakha rahilatah, merundukkan ontanya. Nah, jadi dia membawa onta, kemudian menyuruh ontanya dengan isyarat khusus, supaya ontanya merunduk. Tujuannya agar Ummul Mukminin Aisyah naik di atas ontanya. Fawati'a ala yadiha. Nah, fawati'a ala yadiha, maka Sofwan bin Mu'attil menginjak kaki depan onta itu. Ya, di tangannya, maksudnya kaki depan. Farakibtuha, maka aku pun menunggangi onta dia. Fantalaqa yaquduni ar-rahilata. Nah, yaqudu birrahilah. Maka Sofwan bin radhiyallahu anhu pergi menuntun onta yang sudah aku naiki. Hatta atainal jaish, sampai kami bisa mengejar pasukan. Ba'dama nazalu, setelah mereka istirahat jalan, kemudian istirahat lagi. Mughirina fi nahri dhahirah, mereka istirahat di tengah siang terik matahari. Jadi berjalan dan kemudian demikian, karena pasukan yang di depan istirahat, maka Aisyah radhiyallahu anha yang naik onta, Sofwan bin Mu'attil dapat mengejarnya. Fahalaka man halaka fi sya'ni, maka binasalah orang-orang yang binasa berkaitan dengan urusanku. Jadi ada kemudian orang-orang munafikin yang ngomong demikian-demikian, yang mereka menjadi orang-orang yang binasa, yang dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini. Wa kana alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay bin Salul, dan yang paling besar memiliki andil dalam penyebaran berita dusta itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Memang dia pimpinan orang munafikin, orang yang paling hasad, paling iri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum datang Nabi SAW, orang-orang Madinah sudah menyiapkan mahkota raja bagi Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ketika Nabi SAW datang, itu tidak terjadi. Jadi dia iri karena tidak jadi pemimpin. Nah, faqadimnal Madinah, maka kami tiba di kota Madinah. Astakaitu hina qadimnaha, maka aku sakit ketika datang di Madinah. Syahran, 1 bulan. Nah, wan nasu yafiduna fi qawli ahli al-ifki wala ash'uru bi syai'in min dhalik. Dalam waktu 1 bulan saya sakit itu, manusia menyebarluaskan, yafidun, menyebarkan perkataan orang-orang yang dusta, dalam keadaan aku tidak merasa, ini tidak tahu karena beliau sakit. Nah, wa huwa yuribuni fi waj'i anni la ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi ara minhu hina ashtaki. Namun kata Aisyah radhiyallahu anha, ada sesuatu yang mengherankan, yang yuribuni, yang mengherankan, menyebabkan aku penasaran dalam sakitku ini. Karena aku tidak melihat kelembutan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam alladzi ara minhu hina ashtaki. Kelembutan yang aku biasa lihat dari Nabi SAW kalau aku sakit. Ini Aisyah mulai istilahnya curiga, kenapa, ada apa? Ketika aku sakit Nabi SAW tidak berlemah lembut mengucapkan kata-kata yang biasanya beliau ucapkan. Nah, innama yadkhulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallim thumma yaqul kaifa tikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika masuk mendatangi kamar Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan salam, kemudian bertanya, "Kaifatikum?" Bagaimana kalian? Nah, hanya dengan isyarat demikian, "Kaifatikum?" Nah, "Wadzalika alladzi yuribuni." Itu yang menyebabkan aku penasaran atau ragu. Wala ash'uru bisyarri. Aku tidak merasakan ada suatu kejelekan. Hatta kharajtu ba'dama naqihtu. Ya, aku tidak merasakan ada sesuatu yang jelek sampai aku keluar ba'dama naqihtu, setelah aku sembuh. Nah, naqiha itu sembuh dari penyakit. Baru awal-awal. Wa kharajat ma'i ummu Mistah hibalal manasik wa huwa mutabarrazana wa huwa mutabarrazuna. Nah, ketika sembuh, ya, aku keluar bersama Ummu Mistah, nah, ke arah al-manasik, tempat biasa kami buang hajat. Wala nakhruju illa lailan ila lailin. Dan kami tidak keluar ke tempat itu kecuali di malam hari. Malam sampai malam. Kalau mau buang hajat ya malam hari. Wa dzalika qabla an nattakhidhal kunufa qariban min buyutina. Ya, dan itu terjadi sebelum kami mengambil, yakni membuat tempat-tempat buang hajat dekat dengan rumah kita. Wa amruna amrul arabil awal fit tanazzu fil bariyah. Nah, kebiasaan kita waktu itu masih kebiasaan orang-orang Arab dahulu. Ketika buang hajat, maka buang hajat di bariyah, di sahra, di tempat yang jauh, yang sepi. Kunna nata'adza bil kunufi an nattakhidha fi buyutina. Dulu kami memang merasa tidak nyaman adanya tempat-tempat buang hajat di rumah kita. Nah, fandalaqtu ana wa ummu Mistah. Maka aku pergi bersama Ummu Mistah. Wahia bintu Abi Rahmin ibn al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Ya, Ummu Mistah bintu Abi Rahmin ibn al-Muttalib bin Abdi Manaf. Wa ummuha ibnatu Sakhr ibn Amir. Ibunya, ibu Ummu Mistah itu adalah Sakhr, anak perempuan dari Sakhr bin Amir. Khalah, nah, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya ini kerabat, ya, ini masih kerabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerabat Aisyah. Nah, baik. Wa ibnuha Mistah ibnu Utsatsah bin Abbad bin Abdul Muttalib. Anaknya, nah, namanya Mistah bin Utsatsah bin Abbad bin Abdul Muttalib. Fa'aqbaltu ana wa ibnatu Abi Rahmin ummi Mistah qibala baiti hina fariqna min sya'nina. Maka kami menuju, aku dan Ummu Mistah tadi, yang menuju rumah ketika kami selesai dari urusan kami buang hajat. Fa'atharat Ummu Mistah fi mirtiha. Dalam perjalanan pulang itu Ummu Mistah tersandung karena mirtnya, jubahnya, pakaiannya kecantol. Ya, cantol batu atau yang lainnya. Nah, tersandung dia. Ketika tersandung, faqalat ta'isa Mistah. Ketika tersandung, dia mendoakan kejelekan untuk anaknya. Ta'isa Mistah. Celakalah Mistah, anaknya. Faqultu laha, maka aku katakan, bi'sa ma qulti tasubbina rajulan syahida badra. Sungguh jelek ucapanmu itu. Bagaimana kamu mencela seorang sahabat yang ikut perang Badar? Mistah, anaknya, ikut perang Badar. Itu adalah keutamaan yang tinggi. Tapi demikian, ibunya malah mencaci dia. Ta'isa Mistah.
Faqalat ay Hintah alam tasma'i ma qal. Maka Ummu Mistah di situ menceritakan, ay Hintah, ay yani ya panggilan Hintah. Nah, ini maksudnya Aisyah ya radhiyallahu taala anha. Wahai anak perempuan ini, wahai kamu anak perempuan, alam tasma'i ma qal, tidakkah kamu mendengar apa yang diucapkan oleh Mistah? Qultu wa madza qala? Apa yang dia katakan? Qalat, Aisyah menceritakan, fa akhbaratni biqauli ahli al-ifki. Maka di situ Ummu Mistah mengabarkan kepadaku bahwa Mistah mengatakan, menyebarluaskan berita dusta. Fazdadtu maradan ila maradi. Maka di situ aku bertambah sakit. Sudah mau sembuh, nah dapat kasus seperti itu maka tambah sakit. Nah, falamma raja'tu ila baiti dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku pulang ke rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, fasallama mengucapkan salam, semua qala, kemudian beliau mengatakan, kaifatikum, bertanya lagi, bagaimana keadaannya? Piye kabari? Kaifatikum? Faqultu lahu, maka aku jawab, ata'dzanu li an atiya abawayya? Nah, apakah engkau mengizinkan aku ya Rasulullah untuk aku ingin menemui orang tua? Ini minta izin kepada suami kalau mau menjumpai atau datang atau pulang ke rumah orang tua. Qalat wa ana hina idzin uridu an atayaqqana al-khabara min qibalihima. Maksudku, kata Aisyah, aku ingin cross check, atayaqqanul khabar, aku ingin meyakinkan berita itu, mengecek berita itu dari keduanya, dari bapak dan ibunya. Fa'adzina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW mengizinkan aku. Nah, fajitu abawayya faqultu li ummi. Maka aku datang ke rumah kedua orang tuaku dan aku katakan kepada ibuku, ya amata, wahai ibu, limadza yatahaddatsun nasu bihi? Wahai ibu, kenapa manusia menceritakannya? Nah, kenapa manusia ya menyebarkan berita dusta seperti itu? Faqalat, maka ibunya, Ibu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ai bunayyah hawwini alaiki, wahai anakku, nah ringankanlah, jadi jangan dianggap berat, ya jangan dianggap sulit hal ini, yani enggak usah dipikirkan. Fawallahi laqallama kanat imra'atun qattu wadhi'atan 'inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa aktsarna 'alaiha. Nah, ibu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhuma memberikan alasan, demi Allah sangat jarang seorang wanita wadhi'ah yang bercahaya, yani wanita yang cantik, inda rajulin yuhibbuha, memiliki suami yang mencintainya, walaha dharair, sementara ada di sana dharair, madu-madu, istri-istri yang lain, illa aktsarna 'alaiha, kecuali istri-istri itu akan banyak bicara tentangnya. Ini ngedem-dem ya ini. Nah, ibunya berikan kalimat untuk mendinginkan suasana. Sudah biasa. Nah, kamu kan wanita yang cantik, menjadi istri Nabi, Nabi cinta kepadamu, dan Nabi punya istri-istri yang lain, itu biasa. Memang demikian biasanya istri-istri yang lain itu yang membuat berita-berita dusta, saling menyerang. Biasa itu. Qalat faqultu subhanallah wa qad tahaddatsa an-nasu biha.
Maka Aisyah mengatakan, demi Maha Suci Allah Subhanallah, benarkah memang manusia telah menceritakan hal ini? Nah, jadi artinya Aisyah dari situ menyimpulkan, oh berarti benar perkataan Mistah. Di luar sana terjadi desas-desus, tuduhan-tuduhan dusta pada dia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka fabakaitu tilkal laila hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wa la aktahilu binaum. Maka aku pun menangis di malam itu sampai pagi. Tidak berhenti air mataku dan aku tidak merasakan tidur sedikit pun. Sedih. Tsumma asbahtu abki. Di pagi hari aku pun masih menangis. Qalat fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Nah, Aisyah menceritakan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa Usamah ibn Zaid dan Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma, bermusyawarah, minta pendapat. Hina stalbatsal wahya, ketika wahyu lambat turunnya, tidak turun wahyu. Ini ketika belum datang wahyu padahal sudah dinanti-nanti. Yas'aluhuma wa yastashiruhuma. Nabi SAW bertanya kepada keduanya dan minta pendapat fi firaqi ahlihi, dalam masalah menceraikan istrinya. Bagaimana? Nabi pun bermusyawarah. Qalat, Aisyah menceritakan, fa amma Usamah bin Zaid fa asyara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lamu min bara'ati ahlihi wa billadhi ya'lamu fi nafsihi lahum min al-wuddi. Adapun Usamah bin Zaid, dia mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ia tahu bahwa keluarganya bebas dari tuduhan itu, dan dengan yang dia ketahui pada dirinya bahwa Nabi SAW sangat mencintai mereka. Artinya Usamah mengisyaratkan membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala Usamah, maka Usamah mengatakan, ya Rasulullah, ahluka wala na'lamu illa khaira. Wahai Rasul, dia itu adalah istrimu dan kami tidak tahu kecuali kebaikan. Nah, wa amma Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu faqal, adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, lam yudayyiqillahu 'alaika wan nisa'u siwaha katsir. Ya Rasulullah, Allah tidak memberikan kesempitan kepadamu dan wanita selain dia juga banyak. Nah, isyarat, ya. Kalau mau diceraikan silahkan saja. Namun Ali kemudian juga mengatakan, wa intas alil jariyata tusaddiqka al khabar. Namun jika Nabi SAW mau bertanya kepada budak wanita, dia akan memberikan kabar yang jujur kepadamu. Ini mengisyaratkan, tanyakan saja kepada budak Aisyah. Nah, yaitu nanti Barirah. Qalat fada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Barirah. Maka Nabi SAW memanggil Barirah radhiyallahu anha. Faqala. Nah, ini dari sini ya, kita dapat pelajaran kehati-hatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun beliau Nabi utusan Allah, kekasih Allah, bermusyawarah, ada pendapat demikian, panggil lagi Barirah. Nah, ketika Barirah datang, Nabi SAW mengatakan, "Ai Barirah, hal ra'aiti min syai'in yuribuki min Aisyah?" Wahai Barirah, apakah kamu melihat sesuatu yang meragukan dari Aisyah radhiyallahu anha? Nah, adakah sesuatu
yang meragukan, ada hal baru, ada hal apa. Nah, faqalat lahu Barirah. Nah, ya. Aisyah punya budak perempuan, selalu ada di rumah situ. Tentunya apa yang terjadi keseharian selama 1 bulan. Nah, itu akan bisa diceritakan kalau ada sesuatu. Nah, ya, ada sesuatu selain sakit dan ada gejala-gejala apa. Demikian ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena memang beliau tidak tahu al-ghaib, ya, tidak tahu perkara yang ghaib, tidak kemudian diterawang, ya, bagaimana apa yang terjadi. Tanya langsung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqalat lahu Barirah. Barirah radhiyallahu anha mengatakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi." Nah, demi Allah yang mengutusmu dengan benar. In ra'aitu minha amran qattu aghmishu 'alaiha. Nah, ya. Kalau seandainya aku melihat sesuatu dari dia, maka itu akan aku tenggelamkan darinya, akan aku tutupi. Nah, aktsara min annaha jariyatun haditsatu sinni. Nah, dia itu tidak lebih dari seorang anak perempuan yang masih muda. Tanamu an ajini ahliha fata'tid dajidu fata'kulu. Nah, tanamu an ajini ahliha. Dia tidur, tertidur, ya, an ajini ahliha, dari adonan keluarganya. Fata'tid dajin fata'kulu. Nah, maka datang orang yang memakan adonan rotinya. Apa maksudnya? Nah, yaitu masih muda, tentu tidak banyak memikirkan perkara-perkara yang jelek. Cuman, ya, demikian. Ada kejadian itu, kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menyimpulkan sendiri. Dia datang bersama Sofwan bin Mu'attil. Tidak tahu hakikatnya seperti apa, tapi dasar dia orang yang hasad, iri, dengki kepada Nabi SAW, dapat kesempatan untuk menyerang, maka diseranglah, ya, Rasulullah SAW lewat Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi fasta'dhara min Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dari situ memahami kebersihan dan kebebasan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan yang terjadi. Maka Nabi SAW berdiri, fasta'dhara, yani minta untuk diselesaikan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar dan mengatakan, ya ma'syaral muslimin, man ya'dzuruni min rajulin qad balaghani adahu fi ahli. Wahai kaum muslimin, siapa yang menyelesaikan urusanku dengan seseorang yang telah sampai kepadaku gangguannya terhadap keluargaku. Siapa yang mau, ya, menyelesaikan urusan seorang yang telah menyakiti aku dengan keluargaku. Wallahi ma 'alimtu 'ala ahli illa khaira. Nah, demi Allah, aku tidak tahu dari keluargaku kecuali kebaikan. Walaqad dzakaru rajulan ma 'alimtu 'alaihi illa khaira. Mereka juga telah menyebutkan seseorang, yakni Sofwan bin Mu'attil tadi, yang aku tidak ketahui kecuali dia adalah orang yang baik. Wa ma kana yadkhulu 'ala ahli illa ma'i. Dia tidak pernah masuk ke keluargaku kecuali bersamaku. Nah, Nabi SAW membela
Aisyah radhiyallahu anha membela juga Safwan bin Al-Mu'attil As-Sulami Al-Dhikwani radhiyallahu taala anhu. Faqama Sa'd bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu anhu, maka berdirilah Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari radhiyallahu anhu. Faqala ana a'dzuruka minhu ya Rasulullah. Aku yang akan menyelesaikan urusanmu dari orang itu ya Rasulullah. In kana minal ausi darabna unuqah. Kalau dia dari suku Aus, sukuku, ya, suku Sa'ad bin Mu'adz, kata beliau, kami akan penggal lehernya. Wa in kana min ikhwanina minal Khazraj, tapi kalau dia berasal dari saudara-saudara kami suku Khazraj, amartana fa fa'alna amrak. Silahkan kau perintah kami akan lakukan perintahmu. Sa'ad bin Mu'adz menyiapkan dirinya demikian. Qalat faqama Sa'd bin Ubadah wa huwa sayyidul Khazraj. Maka berdirilah Sa'ad bin Ubadah, namanya sama-sama Sa'ad bin Mu'adz tadi di Sa'ad bin Ubadah. Wa huwa sayyidul Khazraj, dia pimpinan suku Khazraj. Wa kana rajulan salihah, dia adalah orang yang saleh. Lakin ihtamalathu al-hamiyyah, tetapi dia terbawa oleh semangat kesukuannya, membela sukunya. Faqala li Sa'd bin Mu'adz, maka dia menjawab Sa'ad bin Mu'adz tadi, kadzabta la'amrullahi la taqtuluhu wa la taqdiru ala qatlih. Nah, kamu berdusta. Dan kadzabta maksudnya salah. Ya, Ahlul Madinah atau Ahlul Hijaz mengatakan kadzabta akhta'ta, kamu salah. Demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak bisa membunuhnya. Walau kana min rahtika ma ahbabta an yuqtal. Kalau seandainya dia itu dari sukumu, dari keluargamu, dari banimu, kamu tidak ingin dibunuh. Ribut. Ini berarti. Faqama Usaid bin Khudair, maka berdirilah Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu wa huwa ibnu ammi Sa'd bin Mu'adz. Ya, Usaid bin Khudair itu sepupu dari Sa'ad bin Mu'adz. Faqala li Sa'd bin Mu'adz li Ubadah, maka dia menjawab Sa'ad bin Ubadah, kadzabta la'amrullahi lanaqtulanna. Kamu berdusta, demi Allah kami akan membunuhnya. Fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiq. Kamu itu orang munafik, membela orang munafik. Fatasawwara al-hayyani al-Aws wal Khazraj hatta hammu ay yaqtatilu. Nah, maka ya tasawwara, yakni gaduh dua keluarga itu, Al-Aws dan Al-Khazraj, jadi orang Ansar, sampai mereka ingin berkelahi, padahal Nabi SAW masih di atas mimbar. Nah, falam yazal Rasulullah SAW yukhaffiduhum hatta sakatu. Nabi SAW terus menurunkan mereka, menenangkan mereka sampai mereka diam. Wasakata Rasulullah SAW, dan diamlah Nabi SAW. Qalat, Aisyah menceritakan lagi, wa bakaitu yawmi dzalika la yarqa'u li dam'un wa la aqtahilu binaumin. Nah, seharian itu aku menangis tidak berhenti air mataku dan aku tidak merasakan tidur. Wa abawaya yadunnani annal bukaa faliqu kabidi. Dan kedua orang tuaku, Abu Bakar As-Siddiq dan istrinya, ibunya Aisyah, mengira bahwa tangisan itu akan mencopot hatiku, menyebabkan mati. Karena demikian. Nah, ya tadinya sampai ya berat sekali, menangis yang sangat parah. Nah, qalat fa bainama huma jalisani indi wa ana abki. Ketika
bapakku, ya, kedua orang tuaku duduk di sisiku dan aku menangis. Idista'zanat alayya imra'atun minal ansar. Tiba-tiba ada seorang wanita dari kaum Ansar minta izin. Fa'adzintu laha, maka aku pun persilahkan dia masuk ke rumah. Fajalasat tabki ma'i, maka dia pun duduk ikut menangis bersamaku. Wa bainama nahnu ala dzalika iddakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallama tsumma jalas. Beliau mengucapkan salam. Ya, sebagaimana sunnah orang masuk rumah, assalamualaikum. Nah, kemudian Nabi SAW duduk. Qalat wa lam yajlis indi mundu qila ma qila. Nah, Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah duduk di sampingku semenjak terjadi berita palsu ini. Tapi tadi Nabi SAW ya sudah demikian, meyakini bahwa tidak ada di keluarga beliau kecuali kebaikan. Nah, waqad labitha syahran la yuha ilaihi fi sya'ni syai'un. Beliau telah tinggal 1 bulan tidak mendapatkan wahyu dalam urusanku, masalahku sedikit pun. Qalat fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalas. Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertasyahud. Nah, ya, bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ketika duduk. Tsumma qal. Nah, kemudian mengatakan amma ba'du ya Aisyatu fa innahu qad balaghani anki kadza wa kadza. Wahai Aisyah, telah sampai berita kepadaku darimu tentangmu demikian-demikian. Fa in kunti bari'atan fasayubri'ukillah. Jika memang kamu bebas, lepas, jauh dari tuduhan itu, maka Allah akan membebaskanmu. Wa in kunti almamti bidzambin fastaghfirillah wa tubi ilaihi. Jika memang kamu melakukan dosa, maka beristighfarlah, mohon ampun dan bertaubatlah kepada Allah. Fa innal 'abda idza i'tarafa bi dzambihi wa taba taballahu alaihi. Nah, sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya, akan memberikan taubat, akan mengampuni dosanya. Nah, tadi Nabi SAW ya sudah mengatakan aku tidak mengetahui dari keluargaku kecuali kebaikan. Mohon demikian karena belum turun wahyu, Nabi SAW tidak bisa memastikan. Ya, maka demikian diberi arahan. Kalau memang engkau bebas, insya Allah dibebaskan. Kalau memang engkau bersih, akan datang wahyu yang membebaskan. Tapi kalau memang engkau pernah melakukan dosa itu, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalat Aisyah radhiyallahu mengatakan, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalatahu. Ketika Nabi SAW selesai dari ucapannya, qalu sadam'i hatta ma uhissu minhu qatrah. Maka ya qalu sadam'i, berhenti air mataku. Tadinya menangis, kemudian berhenti sampai aku tidak merasakan ada satu tetes pun. Faqultu li abi, maka aku katakan kepada ayahku, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tolong bantu jawab ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun mengatakan, demi Allah aku tidak tahu apa yang mesti saya ucapkan kepada Nabi SAW. Faqultu li ummi, maka aku berkata kepada ibuku, ajibi anni Rasulullah, tolong bantu jawab aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka ibu Aisyah pun mengatakan, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demi Allah aku juga tidak tahu apa yang mesti aku katakan kepada Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka Aisyah mengatakan, faqultu wa ana jariyatun haditsatus sinni. Maka aku mengatakan, padahal aku masih muda. Nah, ya tadi kurang lebih 13 tahun. 13 tahun itu tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiyah. Lebih pendek. Nah, ya. Maka aku jawab, padahal aku masih muda. La aqra'u katsiran minal Qur'an. Nah, ya. Dan aku belum banyak menghafal ayat Al-Qur'an. Masih muda, demikian. Nah, dalam riwayat karena dia memang masih sering main sama anak-anak. Nah, maka belum banyak hafal ayat-ayat Al-Qur'an. Wallahi laqad alimtu. Nah, ya demi Allah, aku tahu. Laqad sami'tum bihadzal hadis. Kalian semua, ya engkau wahai Nabi SAW telah mendengar berita ini. Hatta istaqarra fi anfusikum. Sampai itu bercokol pada diri kalian. Wasaddaqtum bihi, dan kalian mempercayainya. Fala in qultu lakum anni bari'ah wallahu ya'lamu anni bari'ah la tusaddiqunani. Kalau aku katakan aku jauh dari tuduhan itu dan Allah Maha tahu bahwa aku terbebas, nah jauh dari tuduhan itu, kalian tidak akan mempercayai aku. Nah, wala ini ataraftu bi amrin wallahu ya'lamu anni minhu bari'ah la tusaddiqunni. Sementara kalau aku mengakui dengan suatu perkara yang Allah tahu bahwa aku tidak melakukan itu, kalian akan percayai. Nah, ini perkataan yang sangat bijak, ya. Nah, Nabi mengatakan, bagaimana kalau kamu bebas, kamu akan dibebaskan oleh Allah. Kalau kamu berdosa, bertobatlah kepada Allah. Terus terang, maka Aisyah demikian. Ini berita sudah menyebar sebulan. Kebanyakan kalian sudah mempercayainya. Kalau aku bantah, maka aku mengatakan aku tidak melakukan itu, kalian tidak percaya. Kalau aku mengakui, baru kalian percaya. Wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf. Demi Allah, tidaklah aku mendapati untuk aku dan kalian sebuah perumpamaan, ya peribahasa, kecuali sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yaqub, Abu Yusuf, bapaknya Nabi Yusuf, ketika mendengar berita bahwa Nabi Yusuf dimakan serigala. Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan, fasabrun jamil, Allahul musta'an ala ma tasifun. Sudah, aku akan berusaha bersabar dengan baik. Allah tempat kita meminta pertolongan dari apa yang kalian sebutkan. Diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengatakan aku bebas, tidak demikian. Sudah, pasrahkan. Ya, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha mengetahui, yang Maha penyayang, yang Maha bijaksana. Nah, kembalikan demikian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar tidak bisa ngomong, ibunya tidak bisa ngomong. Dia pun aslinya juga demikian, belum pandai berbicara. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ilhamkan demikian. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini beliau tidak menjawab, ya, aku bebas, aku tidak melakukan itu, atau iya aku melakukan itu, tidak. Aisyah tidak menjawab. Sabrun jamil, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qalat thumma tahawaltu fattaja'tu ala firashi. Aisyah kemudian mengatakan, kemudian aku berpindah, maka aku berbaring di atas tempat tidurku. Qalat wa ana wallahi a'lamu hina idzin anni bari'ah. Aisyah mengatakan, demi Allah aku tahu bahwa aku tahu bahwa Allah mengetahui bahwa aku itu bebas.
tidak melakukan dosa itu. Wa anna Allah Ta'ala mubarri'i bi bara'ati. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan aku dari tuduhan itu. Walakin wallahi ma kuntu adunnu, namun demi Allah aku tidak mengira ayyanzila fi sya'ni wahyun yutla. Nah, tapi demi Allah aku tidak menyangka kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu yang dibaca berkaitan dengan aku. Wala sya'ni kana ahqara fi nafsi min ayyatakallama Allahu fiyya bi amrin yutla. Ini tawadhu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Demi Allah, ya. Nah, aku tidak mengira akan diturunkan wahyu yang dibaca sampai hari kiamat. Beliau mengatakan, keadaanku, urusanku, masalahku itu lebih rendah menurutku daripada akan diucapkan oleh Allah berkaitan denganku dalam perkara ini dengan wahyu yang dibaca. Nah, aku lebih rendah daripada Allah menurunkan wahyu yang berarti Allah berbicara, didengarkan malaikat Jibril, dihafal malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal ladzina ja'u bil ifki kalamullah, perkataan Allah didengar malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibaca sampai hari kiamat. Nah, aku lebih rendah dari itu, kata Aisyah radhiyallahu anha. Walakin kuntu arju, namun tadinya aku hanya berharap ayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'yan barri'unillahu biha. Tadinya aku berharap Nabi SAW mendapatkan wahyu lewat mimpi, yang di situ Allah Azza wa Jalla menunjukkan kebebasanku dari tuduhan itu. Karena wahyu ru'yal anbiya, wahyunya mimpi para nabi itu juga wahyu. Itu yang diharapkan, bukan ayat Al-Quran. Ini tawadhu, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat fa wallahi ma rama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu wala kharaja min ahli al-bait ahadun. Demi Allah, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah dari tempat duduknya tadi. Tidak ada satupun dari orang yang di rumah itu yang keluar. Jadi ada Ummul Mukminin, ada Abu Bakar, ada ya istrinya. Nah, ada tadi seorang Ansoriyah yang ikut datang menangis, ya, seolah ini Nabila sungkawa ikut nangis dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, demi Allah demikian, Nabi belum berpindah dari tempat, tidak ada satupun yang di dalam rumah keluar hatta anzalallahu ta'ala ala nabiyhi, sampai Allah menurunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadahu ma kana ya'khudhu min al-barha'i 'inda al-wahyi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami apa yang biasa beliau alami ketika mendapat wahyu. Nah, ya, menggigil, berat. Nah, hatta innahu la yatahaddaru minhu mithlul jumad min al-arab. Sampai-sampai, ya, keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biji-biji dari keringatnya. Ini kalau orang Jawa bilang gerontolan keringatnya, seperti jagung, berat. Nah, enggak, orang kuli-kuli di pasar itu mengangkat 1 kuintal terocos keringatnya. Nah, seperti itu. Nah, ini wahyu lebih berat. Bahkan dalam riwayat lain ketika Nabi mendapatkan wahyu di atas onta, itu Nabi sampai tersungkur, ontanya pun juga sampai merunduk karena beratnya wahyu tersebut. Ini juga demikian. Di rumah itu Nabi SAW mendapatkan wahyu.
wa huwa fi yaumin syatin. Nah, padahal itu di musim dingin. Ya. Nah, syita di musim dingin, keluar keringat. Padahal biasanya kering. Nah, min thiqlil qawli alladhi takallama biha. Nah, itu karena beratnya alladhi unzila alaihi, karena beratnya perkataan wahyu yang diturunkan kepadanya. Nah, qalat, Aisyah menceritakan, fasurriya ar Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabhaq. Nah, maka dilepaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Keadaan tadi sudah selesai wahyunya, maka keadaannya kembali lagi normal. Selesai wahyu. Nah, yang berarti di sini malaikat Jibril menyampaikan wahyu tidak berubah wujud menjadi manusia, karena kadang-kadang ya malaikat Jibril datang memberi wahyu dan dalam wujud seorang manusia. Ini tidak. Nah, makanya itu lebih berat. Ya, karena di situ harus ada penyesuaian dari jasad manusia kepada alam rohani. Nah, itu berat. Nah, Nabi SAW ya surya, ya, diakhiri keadaan tadi selesai dalam keadaan Nabi tertawa. Alhamdulillah, sudah ada kejelasan dan kebaikan. Nah, fakana awwala kalimatin takallama biha an qala, maka kalimat pertama yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengucapkan, absyiri ya Aisyatu, amallahu azza wa jalla faqad bara'aki. Bergembiralah wahai Aisyah, karena Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanmu. Nah, diberikan kabar gembira itu ya oleh Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat li ummi qumi ilaihi. Maka ibuku mengatakan, ayo Aisyah, berdirilah kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai ungkapan terima kasih. Ya, qumi ilaihi. Faqultu, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wallahi la aqumu ilaihi. Demi Allah, aku tidak akan berdiri menghampiri beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala ahmadu illallah azza wa jalla, dan aku tidak bersyukur kecuali kepada Allah, huwallazi anzala bara'ati, dialah yang telah menurunkan ayat yang menunjukkan kebebasanku. Nah, jadi di sini Aisyah demikian, benar-benar hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Wa anzalallahu ta'ala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Al-ashra al-ayat kullaha, 10 ayat semuanya. Maka sampai ayat ke-20 ya, ayat ke-9, ke-11 sampai 20. Nah, falamma anzalallahu hadza fi bara'ati, ketika Allah menurunkan ayat-ayat ini yang menunjukkan kebebasanku, qala Abu Bakr radhiyallahu anhu, maka berkatalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini juga semua dari menunjukkan sisi-sisi kemanusiaan. Nabi SAW pun berubah sikapnya kepada Aisyah karena tuduhan itu. Kaifatikum, tidak duduk di dekat Aisyah dan sebagainya, kecuali hari terakhir. Maka Aisyah pun juga demikian. Karena Nabi sikapnya seperti itu, ketika turun wahyu, Aisyah tidak mendatangi Nabi SAW.
tidak berterima kasih kepadanya. Aku tidak berterima kasih kecuali kepada Allah. Ini sisi manusiawi. Ya. Nah, Abu Bakar pun juga sama. Ketika turun ayat ini, maka dia mengatakan, wa kana yunfiqu ala Mistah bin Utsatsah bi qarabati minhu wa faqri. Tadinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menafkahi ya Mistah bin Utsatsah karena itu masih kerabat dan juga karena dia sahabat yang miskin. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan ketika turun ayat ini, berarti Mistah bin nakal istilahnya. Sudah dibayari, dikasih nafkah tiap bulan, tapi ketika anak saya dituduh begitu, maka dia ikut-ikut nuduh. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah, la unfiqu alaihi syai'an abada. Demi Allah, aku tidak akan memberikan nafkah sedikit pun, sekecil apapun kepada dia. Ba'dal ladzi qala li Aisyah. Setelah apa yang dia ucapkan tentang Aisyah radhiyallahu anha. Juga manusiawi, marah. Namun ya, fa'anzalallahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat di surat An-Nur juga, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba. Nah, ila qawlihi ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah, janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan dan kelapangan rezeki bersumpah, layak tali, jangan bersumpah. Nah, untuk tidak lagi memberi, ya, berinfak, berderma kepada kerabatnya. Beberapa ayat sampai, atau ayat itu sampai, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Bukankah kalian senang Allah memberikan ampunan kepada kalian? Wallahu ghafurur rahim, dan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kita memaafkan, maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, bala wallah inni la uhibbu an yaghfirallahu li. Benar ya, demi Allah, aku senang diampuni dosaku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia pun faraja'a ila Mistah an-nafqata allati kana yunfiqu alaihi. Maka Abu Bakar pun mengembalikan kepada Mistah nafkah yang dia biasa nafkahkan kepada Mistah. Dimaafkan, memaafkan. Inilah perbuatan yang baik. Nah, waqala, dan Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi la anzi'uhu minhu abada, demi Allah tidak akan aku cabut nafkah ini selamanya dari Mistah. Qalat Aisyah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu Zainab bint Jahsh zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam an amri, faqala ya Zainab madza alimti wa ra'aiti. Nah, Aisyah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, ya, sebelum turun ayat ini tentunya, bertanya kepada istrinya yang lain, yaitu Zainab bintu Jahsyin, tentang urusanku. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan kepada Zainab, ya Zainab, madza alimti wa ra'aiti, apa yang kamu tahu, apa yang kamu lihat? Faqalat, ya Rasulullah, ahmi sam'i wa basari, wallahi ma alimtu illa khaira. Nah, wahai Rasul, aku jaga telinga dan mataku. Demi Allah, aku tidak tahu darinya kecuali kebaikan. Nah, qalat Aisyah menceritakan, wa hiya allati kanat tusamini min azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menceritakan, padahal Zainab itu adalah sainganku, ya, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Kalau yang lain itu bersaing kalah, tapi kalau Zainab ini, nah, kuat dalam persaingannya dari istri-istri
Nabi SAW. Fa'asamaha Allah bil wara. Namun di sini Allah lindungi dia karena dia berhati-hati. Wa tafiqat ukhtuha Hamnah bintu Jahshin tuharibu laha fahalakat fi man halak. Nah, namun saudaranya yaitu Hamnah bintu Jahsh. Nah, tuharibu laha, membela dia, yang suka membela Zainab. Fahalakat fi man halaka. Nah, maka Hamnah radhiyallahu anha termasuk yang binasa dari orang-orang yang binasa dalam kejadian ini. Nah, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya min hadithi Az-Zuhri. Nah, ini kan kisahnya, ya. Baik. Rawal Imam Ahmad an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Ahmad rahimahullahu taala meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat lamma nazala udhri, ketika turun ayat yang membebaskanku, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika wa tala al-Qur'an. Nabi SAW berdiri dan membacakan ayat itu. Falamma nazala amara birajulaini wa imra'atin fadarabu haddahu. Nah, ketika Nabi SAW turun dari mimbar setelah membacakan ayat itu, nah maka beliau perintahkan ada 2 orang dan 1 wanita yang dipukul untuk menerima hukuman, dicambuk. Berarti ayat yang sudah kita baca, ya. Nah, alladzina yarmuna al-muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Nah, berarti itu adalah tuduhan. Ada 2 orang dan 1 wanita. Siapa itu? Nah, ya, warawahu ahlus sunnah al-arba'ah wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasan wa waqa'a 'inda Abi Dawud tasmiyatahu. Dalam Sunan Abu Dawud disebut namanya. Yang dipukul atau dicambuk karena menyebarkan tuduhan ini dari para sahabat 3 orang. Hasan bin Thabit, penyair Nabi SAW, yang nanti dia juga akhirnya mengeluarkan syair untuk membela. Nah, kemudian tadi Mistah Ahlu Badr, Mistah bin Uthathah, dicambuk, yang berarti diselesaikan hukuman mereka dunia. Sebagaimana dalam ayat li'an kemarin, hukuman di dunia lebih ringan daripada hukuman di akhirat. Kemudian Hamnah bintu Jahsh. Nah, ya, Hamnah bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Nah, adapun orang-orang munafikin tidak dicambuk, ya, oleh Nabi SAW, karena sudah nifak mereka itu sudah cukup sebagai hukuman. Biar hukumannya di akhirat saja. Jadi cambuk ini sahabat-sahabat, ya, yang tergoda, yang ikut menyebarkan berita dusta. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala innal ladzina ja'u bil ifki, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan berita dusta, ay al-kadzib wal buhti wal iftira, yang dusta, mengada-ada, tidak ada faktanya. Usbatun ay jama'atun, sekelompok dari kalian. La tahsabuhu syarran lakum, jangan kalian mengira itu jelek bagi kalian. Nah, kadang-kadang demikian, sesuatu kelihatannya jelek tapi itu baik. Ya, fa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, barangkali kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Sebaliknya, kadang kalian senang dengan sesuatu padahal itu jelek. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui, kalian tidak tahu. Maka kita harus kembali, selalu pasrah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, jangan kalian mengira, maksudnya ya ala Abi Bakrin, la tahsabu, jangan kalian di sini maksudnya wahai keluarga Abu Bakar.
Abu Bakar As-Siddiq, istrinya Aisyah radhiyallahu anha, Rahman bin Abi Bakar dan lainnya. Nah, berkaitan dengan tuduhannya, aib sekali kalau sampai ada satu anggota keluarga yang berzina. Makanya kemarin wanita yang na'udzubillah berzina itu pun tidak mau membongkar, mengatakan bahwa dia berzina karena apa? Menjaga moral atau harkat martabat keluarganya. Meskipun setelah itu terbukti bahwa dia melakukannya. Maka demikian, jangan kalian mengira ini satu kejelekan. Wahai keluarga Abi Bakar, bal huwa khairul lakum. Bahkan ini adalah sebuah kebaikan bagi kalian. Ai fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat kebaikannya. Demikian Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan anugerah kepada hambanya di dunia dan akhirat. Lisanu sidqin fid dunya wa rif'atu manazil fil akhirah. Lisan kejujuran di dunia. Ternyata demikian. Aisyah radhiyallahu anha dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran ucapannya. Nah, maka As-Siddiqah bintu As-Siddiq. Rif'atu manazil, kedudukan yang tinggi di akhirat. Nah, karena apa? Cobaan yang besar. Ya datang. Masya Allah sampai 1 bulan, kita bisa bayangkan. 1 bulan yang dituduh dalam keadaan dia alhamdulillah Allah takdirkan juga dia sakit, nggak dengar kupingnya tuduhan itu. Baru ketika mau sembuh buang hajat baru mendengar begitu. Itu pun kemudian masya Allah nangis semalam sampai pagi, nggak berhenti, nggak bisa tidur. Nah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya. Wa idharu syarafin lahum, juga Allah tampakkan kemuliaan mereka bi'tina'illahi ta'ala bi'Aisyah, bahwa Allah memberikan perhatian besar kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin. Nah, ibunya kaum mukminin. Nah, yang dalam riwayat yang lain juga ya Nabi SAW mengatakan, malaikat Jibril kirim salam kepadamu. Kirim salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tapi bukan kejadian ini ya, dalam hal yang lain. Baik, haitsu anzalallahu bara'ata fil Qur'anil azim. Di mana ya kemuliaan itu ditunjukkan oleh Allah. Allah menurunkan pembebasan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tadi dalam Al-Qur'an yang agung. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Sampai sekarang kita baca. Sampai waktu yang ditentukan nanti hari akhir. Nah, dibaca oleh orang-orang yang membaca. Nah, baik. Walihada lamma dakhala 'alaiha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu wa anha wa hiya fi siyaqil maut. Oleh karenanya ketika Ibnu Abbas menjenguk Aisyah radhiyallahu anha di saat akan meninggal tahun 58 Hijriah. Nah, ya Aisyah 57 Hijriah. Aisyah radhiyallahu anha meninggal kurang berarti 40 tahun lebih sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadisnya ya banyak ya, termasuk yang paling banyak hadisnya dari para sahabat, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam siyaqil maut, dalam perjalanan mati, yakni dalam nazat sakaratul maut, qala laha Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepadanya, absyiri, bergembiralah, jangan bersedih. Nah, fa innaki zaujatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena engkau itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah menjadi istri di akhirat. Wa kana yuhibbuki. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dulu sangat mencintaimu. Walam yatazawwaj bikran ghairaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi seorang perawan selainmu. Yang lain itu janda. Wa nazalat bara'atuki minas sama'. Nah,
dan Allah telah menurunkan pembebasanmu, kebersihanmu, kesucianmu dari langit. Ya, ayat ini. Nah, ini adalah insya Allah kedudukan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan bersedih. Akan bertemu dengan Allah mestinya senang. Dan ya kita tahu, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah senang bertemu dengannya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua demikian. Orang yang mukmin ketika akan mati diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat. Ya, ucapan keluarlah menuju ampunan dan rahmat dari Allah. Maka seorang mukmin demikian gembira bertemu dengan Allah, akan mati maka Allah pun insya Allah senang bertemu dengannya. Baik. Qala wa an Muhammad bin Abdullah bin Jahash, diriwayatkan dari Muhammad bin Abdullah bin Jahash, dia mengatakan tafakharat Aisyatu wa Zainabu radhiyallahu anhuma. Aisyah dan Zainab saling membangga-banggakan dirinya. Tadi bertanding ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi maksudnya di sini adalah bertanding dalam kebaikan, membanggakan. Zainab mengatakan, "Anallati nazala tazwiji minas sama." Zainab membanggakan, aku yang turun pernikahanku dari langit. Nah, ya, Allah yang menikahkan Zainab dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan keluarganya, tidak sebagaimana Aisyah yang menikahkan walinya Abu Bakar atau wanita-wanita yang lain, bapaknya yang menikahkan. Ini satu kebanggaan yang tidak dimiliki oleh yang lain kecuali Zainab saja. Nah, tapi Aisyah radhiyallahu anha juga tidak mau kalah. Anallati nazala udri fi kitabillah. Aku wanita yang diturunkan pembebasanku dalam Al-Quran. Wah, ini impas. Ya, nah, sama-sama. Nah, dan di sisi lain, ya ada keutamaannya. Istri-istri yang lain juga demikian. Ada keutamaannya. Khadijah memiliki keutamaan sendiri. Ummu Salamah memiliki keutamaan sendiri. Yang lainnya pun juga demikian. Baik. Qala wa qawluhu ta'ala, selanjutnya perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm. Masing-masing orang dari mereka mendapat jatah dari apa yang dia lakukan dari dosa. Keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang sedikit andilnya sedikit dosanya, yang banyak andilnya banyak dosanya. Dia ngomong berapa kali ada perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai likulli man takallama likulli man takallama fi hadhihi al-qadiyah wa rama ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha bi syai'in min al-fahishah nasibun 'azimun min al-'adzab. Bagi setiap orang yang berbicara dalam masalah ini, yaitu tuduhan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah melakukan suatu perbuatan keji, zina. Nah, orang yang ngomong seperti itu akan mendapatkan jatah yang besar dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Walladzi tawalla kibrahu, dan yang memegang urusan terbesarnya, ai qila ibtada'a bihi, maknanya siapa yang mencetuskannya. Yaitu tidak lain tadi Abdullah bin Ubay bin Salul ketika melihat Aisyah radhiyallahu anha naik di atas unta Safwan bin Mu'atthil As-Sulami radhiyallahu anhu. Wa qila alladhi kana yajma'u wa yastawshi wa yudhi'uhu wa yushi'u. Nah, yang membesar-besarkan artinya yang mengumpulkan orang dan menyebarkan berita ini, menyebarluaskan, menyampaikan kemana-mana. Nah, lahu adzabun 'adzim, dia mendapatkan azab yang besar. Ala dzalika, karena perbuatan itu, wal maqsud bidzalika, maksudnya
adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafikin, qabbahahullahu wa la'anah, ya, mudah-mudahan Allah melaknatnya. Maka dia tidak termasuk yang mendapatkan tadi hukuman cambuk, karena sudah demikian. Yang hukuman yang besar menanti dia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dulu kajian kita dari tafsir ini. Insyaallah besok kita lanjutkan. Sore nanti kosong ya, karena ada permintaan dari kampung tetangga untuk mengisi di sore hari. Maka yang di sini insyaallah besok kita lanjutkan. Baik, itu dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.